Demer asuransi ya wes gak apa-apa ya. Alhamdulillah, kalau saya sih cukup atau pas ya sudah alhamdulillah. Pas mau beli motor syukur ada uang gitu ya. Kalau ya untuk anak-anak udah asuransi gitu ya. Sekelas Pak Prabowo aja ya, ketika di Pilpres kemarin nih, di acara Najwa Shihab apa namanya, sambat ya, sambat istilahnya mengeluh lah ya, bahasa Indonesia mengeluh ya. Wes keluhan Pak Prabowo apa di situ dicari. Terus Pak Prabowo itu siapa ya, anak itu ya, anak orang maksudnya ya anak orang kaya lah ini ya, tajir ya, anak orang tajir ya. Sekelas Pak Prabowo pun sambat itu ya. Terus anaknya Bang Haji ya itu anak otomatis juga sudah dipersiapkan masa depannya sama bapaknya. Tapi apa, lari kemana ya, ada apa sampai lari ke narko ya. Sekelas tuh Nia Ramadhani beserta suami ya, itu juga anak orang kaya itu ya, otomatis bapaknya punya asuransi dong ya, sudah dipersiapkan pula masa depan anak-anaknya ya. Kenapa bisa sampai lari ke narko? Ada apa? Lagi anaknya siapa itu, Umi Elvi yang bungsu itu, kenapa larinya ke narko ya? Ada apa dengan kehidupannya ya? Sekelas Raffi Ahmad saja ya, yang terlihat tajir melintir, kenapa larinya ke narko? Itu kan ya, kan ada apa dengan mereka ya? Sekelas Pak Prabowo loh ya, yang anak orang tajir melintir, dulu bapaknya itu apa, pegawai bank ini. Pegawai bank pun tidak di di jabatan ecek-ecek ya, tentunya yang jabatan yang wah ya. Kenapa bisa mengeluh ke Najwa Shihab ya? Dunia perskincare-an ramai pasar malam. Tanpa skincare. Aduh, memang saya nganggo skincare mbak? Anakku yang pakai skincare ya. Dari awal kemunculan dokter bertopeng ini, saya tuh sudah melihatnya tuh bagaimana gitu, ini orang ada something wrong nih ya. Ternyata saya setelah melihat video disuruh klarifikasi, nggak ada jawaban, cuman ingin membela diri di hadapan followernya. Aduh ya sudahlah, urusan owner skincare ya, silahkan monggo. Gak usah ngateli laki-laki yang di bawah umur kamu ya, lu bikin ngaseng dengan pokemu yang katanya sudah di operasi 1 miliar ya. Nanti kalau anak lu digituin orang terima nggak? Pasti dan pasti tentu tidak akan terima ya. Nih buat laki-laki yang lagi deket sama Lemon dari Purwokerto ya, gua tantang kalau lu sampai dijadikan suami, gua berani taruhan ya, 5.000 rupiah. Oke? Biasanya di atas papan tulis itu kan ada gambar-gambar ya, Garuda Pancasila, sebelah kanan presiden, sebelah kiri wakil presiden. Nih harus menurut saya nih ya,
harus wajib satu tambah gambar lagi, yaitu Om Spielberg ya. Karena apa? Ini kan sudah berjalan nih program makan siang gratis ya. Nanti jika murid-murid tidak menghabiskan menu yang sedang disuguhkan, ya biar selalu ingat gambar Om Spielberg, dan guru bisa memberi penjelasan, ayo dihabiskan, nanti kalau nggak dihabiskan ditabok sama Om Spielberg loh gitu ya. Pemagaran laut di Serang, Banten ya, itu mengingatkan saya pada tahun 94-95 ya. Bapak saya kan dulu punya usaha kapling ya mungkin kebangkrutan usaha-usaha bapak saya dulu tuh ya, ada salah satu anak bapak saya yang tidak diakui hampir 20 tahun ya. Jadi mungkin inilah puncak kegagalan usaha-usaha bapak saya ya. Usaha bapak saya itu ada dulu udang bagus juga ada. Nah, saya kok inget ya ternyata laut itu bisa dikaplingkan toh. Dan video-video yang beredar di tahun 2022 itu ya, itu sertifikatnya sudah keluar ya. Ternyata nggak hanya usaha kapling tanah aja ya, laut juga bisa dikaplingkan ya. Sinilah perkembangan medsos yang begitu pesat ya. Jadi hal-hal baru di usia otak saya yang baru 15 tahun ini ya cukup geleng-geleng kepala juga sih ya. Ya sudah banyak beredar ya kalau itu sudah dikaplingkan dan sudah ada sertifikatnya pula, juga sudah terbit di tahun 2024 ya. Saya mau berusaha mengolah pikiran saya ya, otak saya kan baru 15 tahun di 2025 ini. Saya mau bahas tentang itu, pemagaran bambu di laut di Serang, Banten. Katanya untuk menahan abrasi ombak laut. Katanya untuk bisa memanen kerang hijau. Katanya lagi untuk apa ya? Katanya hasil swadaya masyarakat ya. Itu tuh ya, saya pernah bangun rumah ini kan, atap rumah warisan lah. Bambu paling murah itu 7,5, itu pun kecil ya. Itu kalau saya melihat yang di laut Serang, Banten itu ya agak lumayan, itu kayaknya itu ya yang harganya nggak murah tuh, bisa 20-25an ya, karena besar-besar ya. Nah, di total itu panjangnya 36 km apa berapa itu, totalnya itu 12 M. Ya, otak saya kan pernah blank ya. Lah, maaf 1000 maaf ya, saya bukannya menghina perekonomian para nelayan ya, maaf. Saya pernah berkunjung ke daerah nelayan ya, kehidupannya ya kadang ada kadang tidak ya, seperti judul lagu India Kabi Kusim Kabigem, kadang ada kadang tidak ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Nelayan itu tidak setiap hari bisa melaut ya, itu tergantung cuaca ya. Jikalau hujan lebat tentu nggak akan melaut, apalagi kalau lagi musim badai itu pasti tidak akan melaut ya. Mungkin satu tahun bisa berapa bulan lah kalau melaut ya. Nah, dan hasil panenannya pun nggak semua bisa untung banyak ya. Jadi swadaya ya piro tak kilo malah saya 15 ya wis kae teko ke 50.000 heeh duite gosan nih sik wae nek ono barangnya ya wes tak neruske biasa lagi nonton napa ibu piyah ning lawangan rasa merapat golek HP di ibu jarene. Oh
Aku mau pesen wingi. Ya wis tau kok. Ya. Nah, kembali lagi. Otak saya yang blank 15 tahun nggak bisa berpikir. Kehidupan masyarakat apa nelayan ya. Ya maaf sekali lagi bukan merendahkan, bukan meremehkan ya. Tapi kalau sampai swadaya masyarakat sampai 12 M kira-kira itu terus berapa apa itu? Kampung ya. Ya, aduh. Otak saya benar-benar nggak nyampe, nggak masuk di otak saya. Apa karena otak saya baru 15 tahun jadi nggak bisa berpikir ke sana. Ya sudahlah ya, semoga bisa ketemulah siapa pemilik sebenarnya ya. Katanya sih ada hubungan dengan artis RA ya. Katanya itu kan sejak dekat sama Pak Jokowi itu kan shoot ya, adiknya yang pertama itu jadi anggota DPR ya wes mudah-mudahan bisa ketemu pemilik sebenarnya ya. Katanya pengusaha apa Agung Sedayu Group lah ya. Lihat saja nanti endingnya seperti apa, karena ini dunia medsos ibarat seperti ini. Para pejabat itu ditaruh di akuarium ya, semua orang bisa melihat dari segala sisi. Jadi baik-baik aja ya para pejabat. Ria Lemon ya, pinter permainan kata-katanya, pinter ya, smart di permainan kata-katanya. Tapi ingat sayang ya, ngeri. Padahal yang dia sebut itu bukan pertama kali ketemu, banyak pertemuan. Ketika dia masuk penjara, anaknya yang ketiga yang ngasuh siapa? Dia lawannya ya. Dia juga pernah membanggakan ya nama si lawannya ini. Ngeri. Pintar memainkan kata-katanya. Lemon ya, saya berpesan buat kamu, kalau bisa kamu stop, berhenti, apalagi mengarah ke tentang agama. Saya tahu, saya sendiri dan kamu tuh minim agama. Nanti itu akan berbalik ke diri kamu. Video-video kamu tuh parah ya. Persiapkan mentalmu nanti jika kamu masuk ke ranah tentang agama ya. Video-video kamu yang dulu-dulu tuh parah, nanti akan bermunculan ya. Saya ingatkan sekali lagi buat kamu ya. Bukannya saya peduli sama kamu, saya prihatin nanti dengan kehidupan anak-anakmu ya. Pasti kamu kalau melihat video saya, peduli apa kamu tentang anak-anak saya? Anak-anak saya sudah aman, sudah saya asuransikan, sudah bla 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 ya. Ingat ya, saya sudah sering buat konten. Orang tua kadang mampu untuk menghadapi segala masalah, belum tentu anak-anak kamu ya. Mending stop, jangan masuk ke ranah tentang agama. Video kamu yang dulu-dulu itu banyak parah, nanti bisa keluar dengan sendirinya ya. Ini pesan saya. Biarkan dia menikmati ketenaran, kesuksesannya ya, karena sedang diapit dua pengusaha secincet. Oke. Nikmati saja operanya ya, untuk apa ya, pokoknya nikmati aja deh operanya yang sedang dilakukan ya. Bukan sinetron, bukan drama ya. Sinetron masih bisa berlanjut ya, drama masih bisa berlanjut. Tapi kalau opera sekali main kan selesai ya. Nikmati aja ya. Bagi penikmat yang suka ditonton tapi nggak usah ikut mikir ya. Kalau yang nggak suka tinggal scroll aja ya. Hidup itu dibikin gampang ya, dibikin simple. Dokter topeng ya sedang melakukan sumpah sendiri di bawah Al-Quran. Cari aja videonya ya. Kalau di politik itu seperti siapa? Sugi Nur yang bersumpah di bawah Al-Quran ya.
membuka tentang ijazah palsunya Pak Jokowi ya, seingat saya itu. Akhirnya apa? Masuk penjara ya. Mudah-mudahan yang diperbuat dokter topeng ini kejadiannya nggak seperti Suki Nur ya. Wes itu wae. Nih, sudah lihat video belum dokter topeng itu sumpah di bawah Al-Quran ya. Kalau di politik ada Suki Nur tuh ya, itu bisa masuk penjara dengan apa itu, dakwaan atau apa, penistaan agama ya. Mudah-mudahan si dokter topeng ini nasibnya nggak seperti si Suki Nur ya. Maksudnya itu karena apa, dalihnya kalau nggak salah penistaan agama. Itu aja ya pesan saya. Kitab suci itu bos ya, jangan dibuat main-main ya. Ya maaf nih, maaf ribu-ribu maaf. Gak usah tak bahas lagi. Intinya saya kasih paham ya, kalau di politik cari itu Suki Nur yang sumpah di bawah Al-Quran ya, mau apa, membuka ijazah palsu Pak Jokowi itu kan nggak salah ya, itu masuk dengan dakwaan penistaan agama. Mudah-mudahan si dokter topeng nggak dilaporkan dengan penistaan agama. Itu aja ya. Ini saya mau mengajak mulai berpikir sedikit ya. Pokoknya saya nimbrung ya emang sedikit nimbrung. Dia kan punya jargon kalau nggak nyinyir nggak makan ya. Saya mau sedikit ikut jargon dia lah, kalau nggak nyinyirin dia gini. Oh, saya nimbrung nyinyirin dia barangkali bisa dapat rumah dan Alphard gitu ya. Kalau jargon dia, kalau jargon dia kan nggak, kalau nggak nyinyir nggak makan. Kalau saya ya ikut nimbrung nyinyir dia barangkali bisa dapat Alphard dan rumah gitu we. Lemon ini kan pernah nikah siri dengan anak mantan menteri ya, anak mantan menteri ya. Dia pernah berstatement seperti ini, saya disuruh jelek-jelekin keluarga DP lah ya. DP mantan suami sirinya ini kan DP, anak mantan menteri di eranya Pak Harto kalau nggak salah, atau siapa itu ya. Nah, yang dimaksud dia itu lawannya yang sekarang itu ya, si VS ya. Dia yang menyuruh saya jelek-jelekin keluarga besarnya si DP. Kita mulai mikir ya. Alhamdulillah. Sekarang ini kan usianya mau 39 ya. Sekarang dia usianya mau 39. Dalam ya, kedua anaknya laki-laki ini kan ya saya buat kurang lebih umurnya 8 lah. Berarti otomatis sebelum sama bapaknya anak laki-lakinya ini kan berarti dihitung mundur tuh ya, 8 atau 9. Berarti kan umurnya kira-kira ketika nikah siri dengan DP ini kan saya bikin 29 atau 30 ya. Saya mulai berpikir, jika seumur segitu 29 30 ada orang yang menyuruh menjelek-jelekan keluarga besar mantan suami sirihnya, beja masa iya nurut? Lah kalau emang dia nurut berarti dia wes coba pikir dhewe. Mungkin wis kadung beban berat ya. Ini yang meluncur tidak pakai ini ya, dia kadang pakai ini ya, kadang pakai ini ya. Ya wes pikir aja ya. Di usia 29-30 ada orang yang membisikin itu aja jelek-jelekin keluarga mantan suami sirih lo. Lah coba deh Anda diposisikan di umur 29-30 disuruh jelek-jelekin mantan suami sirih, gimana wes? Saya mau cuma tanya itu. Saya cuma mau tanya itu aja ya.